Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita telah sampai di penghujung minggu ini, dan di pagi hari ini mari bersama-sama kita hampiri Tuhan. Kita akan masuk di dalam I Start With Jesus, di mana kita akan meninggikan, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur karena kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen tubuh dan darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita hampiri Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang segalanya buat kehidupan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, dan tidak sekalipun Dia akan meninggalkan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, dan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bersama-sama kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus segalanya, Yesus segalanya, terlebih dari harta, terlebih dari segalanya. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya, Yesus. Kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab itu tidak henti-hentinya kami bernyanyi Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Mengagungkan nama Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Di hari Sabtu ini, sebelum kita beraktivitas di dalam setiap kegiatan kita, izinkan terlebih dahulu firman Tuhan memandu setiap kita dalam mengambil keputusan dalam segala hal yang akan kita lakukan. Saya percaya di sepanjang hari ini bukan menjadi hari yang biasa, tapi menjadi hari yang luar biasa. Di mana tentunya di hari ini, yaitu adalah hari persiapan beberapa hari ke depan, kita akan merayakan perayaan Natal di seluruh gereja. Dan ini menjadi berita yang menarik bahwa Natal tentang hal-hal yang terhubung dengan kado, tentang hadiah. Tapi hari ini tentunya judul yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai ini bukan tentang hadiah, tetapi tentang pengorbanan. Nah, mau tahu bagaimana tentang firman Tuhan ini? Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kasih karunia, anugerah Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan, segala yang baik Tuhan telah rancangkan, segala yang dahsyat Tuhan telah sediakan. Itu sebabnya perjalanan kami tidak menjadi biasa-biasa, tetapi menjadi perjalanan yang berkualitas. Aku berdoa setiap anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri, baik di luar negeri, di jalan ataupun di rumah, dimanapun mereka, semuanya diberkati dan dilawat Tuhan. Berbicara bagi kami ya Roh Kudus, pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Biasanya saat Natal tiba, banyak dari kita merayakannya dengan memberi dan menerima hadiah. Ya, memberi dan menerima hadiah. Biasa ya, tukar kado seperti itu. Budaya ini seringkali membuat kita lupa bahwa inti Natal itu bukanlah tentang pemberian hadiah secara materi, tetapi tentang pengorbanan besar ya, pengorbanan besar yang dilakukan oleh Tuhan melalui Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 kita diajak untuk merenungkan pengorbanan Kristus yang menjadi inti sejati dari Natal. Nah, hari ini kita akan membahas ada 3 hal penting, yaitu pengosongan diri Yesus, ketaatannya sampai mati, dan panggilan untuk hidup seperti Kristus. 3 hal penting ini akan menjadi berkat buat setiap kita dalam menyongsong hari Natal. Yang pertama, Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6-7. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa Yesus yang dalam rupa Tuhan, dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi manusia. Nah, keagungan yang kedua, saudara, keagungan yang ditinggalkan. Nah, sebagai anak Allah, Yesus itu memiliki apa?
semua kemuliaan dan kuasa. Namun, Yesus rela untuk apa? Untuk meninggalkan itu semuanya. Buat siapa? Ya demi Anda dan saya, demi kita semua. Dan selanjutnya saudara, Yesus itu mengambil rupa seorang hamba. Artinya, dia tidak hanya menjadi manusia, tetapi juga dia menjadi seorang hamba. Kita bisa lihat dia lahirnya bukan di rumah sakit mewah atau hotel mewah dan lain sebagainya. Tapi dia lahir di kandang, di tempat yang hina. Dia hidupnya sederhana dan dia melayani tanpa mengutamakan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya bicara mengenai apa lagi? Pengorbanan Natal. Natal bukan tentang Yesus yang menerima penghormatan. Ingat baik, Natal bukan berbicara Yesus yang menerima penghormatan. Tetapi Natal berbicara mengenai Tuhan yang datang dalam kerendahan hati untuk menyelamatkan manusia. Nah, renungkan ini. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk mengosongkan diri kita. Dari apa? Dari egoisme. Kita perlu mengosongkan diri kita dari apa? Dari kesombongan dan keinginan duniawi. Apakah kita bersedia untuk merendahkan diri demi melayani sesama? Yaitu tadi, seperti Kristus? Tanyakan ini kepada diri kita. Yang kedua, hal yang kedua, atau pelajaran yang kedua adalah Yesus taat sampai mati. Dalam Filipi pada pasal 2 pada ayat yang ke-8. Yesus tidak hanya mengosongkan dirinya, tapi Yesus juga taat kepada rencana Bapa sampai kepada kematian di atas kayu salib. Nah, hal yang perlu kita lihat dari kerelaan Yesus ini bicara mengenai apa? Bahwa Yesus rela untuk menderita. Yesus tidak hanya datang untuk hidup di dunia, tetapi Yesus juga datang untuk menanggung dosa kita melalui penderitaannya di kayu salib. Dia merelakan itu, saudara. Yang apalagi yang dilakukan Yesus? Yesus juga taat sampai akhir. Artinya, ketaatan Yesus itu menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada Bapa dan kepada manusia. Dari awal sampai akhir. Biasanya kalau orang ya, mulainya awalnya oke gitu ya, tapi nggak bisa menyelesaikan dengan oke gitu. Ini tantangannya. Bisa memulai dengan baik, tapi belum tentu bisa menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Tapi Yesus, dia memulai dengan ketaatan, bahkan taatnya sampai akhir. Dan selanjutnya saudara, di dalam apa yang dilakukan oleh Yesus ini ada makna Natal. Natal adalah awal. Awal, kenapa saya katakan awal? Natal adalah awal. Awal dari apa? Dari perjalanan salib. Yaitu sebuah pengorbanan besar yang membawa keselamatan bagi kita semuanya. Natal itu sebuah awal pengorbanan besar membawa keselamatan bagi setiap kita. Artinya kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan ketika itu berarti harus menghadapi berbagai macam kesulitan atau berbagai macam pengorbanan, kita dipanggil untuk tetap taat. Nah, bagaimana kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita menunjukkannya, ketaatan tersebut? Nah, yang ketiga, saudara, hal yang ketiga adalah panggilan untuk hidup seperti Kristus. Ya, panggilan untuk hidup seperti Kristus. Filipi 2 pada ayat yang kelima. Karena ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu, perhatikan kata-kata ini, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, yang pertama kita mengambil teladan Kristus. Natal itu mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Natal mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih dan pengorbanan yang sama seperti Yesus. Yang kedua, kita mengutamakan kepentingan orang lain, saudara. Seperti Yesus yang rela meninggalkan kemuliaannya demi kita. Artinya, kita juga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan sesama di atas kepentingan pribadi. Dan ketiga adalah melayani dengan kasih. Berarti Natal adalah kesempatan. Ini ingat ya, Natal adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih melalui tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Saya masih ingat waktu saya masih mimpin pujian, saudara. Ada ibu-ibu datang sama saya. Lantas dia berkata, Pak Romi,
Pak Romi ukuran jasnya berapa? Oh kenapa ibu? Iya saya mau belikan satu set jas. Saya bilang, ibu jangan pak, jangan saya bilang gitu. Kalau saya pakai jas, ibu nyumpahin saya mau masuk peti mati gitu. Oh enggak pak, saya mau belikan, mau berkatin karena ini hari Natal saya mau berkati. Ya sudah, dia tanya ukuran jas saya satu set, ukuran baju kemeja berapa, ya kan? Bahkan ukuran sepatu, lengkap sudah. Sama dasinya katanya semua segala macam. Ya puji Tuhan, dia memberkati. Dan puji Tuhan saudara, dia menjadi berkat bagi hidup saya. Itu waktu saya masih pimpin pujian. Sampai dunia hari ini, itu orang nggak tahu kemana. Barangnya nggak pernah datang sampai hari ini saudara. Jadi Anda bisa lihat, ada banyak orang jadi berkat cuma di kata-kata saja. Tapi tidak pernah sampai kejadian. Nah, mari kita jadikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Apakah kita sudah mencerminkan kasih Kristus di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam pelayanan kita? Nah, tanyakan itu pada diri kita. Saudara dikasih Tuhan, berarti Natal ini bukan tentang hadiah-hadiah yang kita terima, tetapi tentang pengorbanan Kristus yang mengosongkan dirinya, taat sampai mati, dan memberikan hidupnya bagi kita. Nah, firman Tuhan mengajak kita untuk meneladani Yesus dalam kerendahan hati, dalam ketaatan dan pengorbanan. Nah, panggilan kita sekarang adalah untuk take action, untuk bertindak. Maka yang pertama, renungkan makna Natal, ya makna sejati Natal dalam hidup Anda. Coba renungkan makna sejati Natal ini dalam kehidupan Anda. Langkah yang kedua adalah tinggalkan sifat egois. Dan hiduplah sekarang melayani sama seperti Yesus dalam kesederhanaannya dia, saudara. Yang ketiga, bagikan kasih Kristus kepada sesama. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang nyata. Nah, saya berdoa agar setiap kita, Tuhan berikan hati yang sama seperti Yesus. Saya berdoa agar Anda memiliki hati yang penuh kasih, penuh kerendahan hati, dan memiliki hati yang rela berkorban. Puji nama Tuhan. Jadi kita paham hari ini apa makna Natal. Bukan sekedar memberi tentang kado, bukan sekedar menerima pemberian kado, tapi berbicara mengenai apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Mari kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita merenungkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, apa yang telah dia berikan bagi hidup Anda dan saya. Mari kita angkat rotinya, dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan, menang atas segala jenis nyamuk, menang atas segala jenis virus dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga. Dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh-roh jahat, segala bentuk serangan iblis, serangan roh jahat setan iblis. Kami lumpuhkan, kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, di tangan saya ada minyak urapan dan di tangan saudara juga siapkan minyak urapan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa para murid diperintahkan Tuhan Yesus untuk berdoa bagi orang sakit, yaitu untuk menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan-setan. Jangan takut dengan setan. Jangan takut dengan penyakit. Anda bisa praktekkan kuasa Tuhan melalui setiap kata kalimat doa Anda.
Mari angkat minyaknya, yaitu minyak zaitun. Kita bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh teteskan di atas kepalamu. Lalu Anda juga berdoa. Bagi siapa? Bagi keluarga, bagi tempat tinggalmu, bagi tempat usahamu. Atau Anda di luar negeri, Anda boleh berdoa buat tempat di mana sedang beraktivitas. Dimanapun Anda berada, pasukan malaikat senantiasa memagari, menjagai Anda, dan ada kuasa yang bersama-sama dengan Anda. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Situasinya mungkin tidak nyaman, tapi jangan lepaskan kata-kata yang salah. Sebaliknya, lepaskan kata-kata berkat. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kata-kata ini menjadi kata-kata yang diberkati, menjadi kata-kata yang berhasil atas kehidupan Anda. Saya akan mengakhiri ibadah ini dan saudara akan beraktivitas dengan berkat-berkat Tuhan. Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini terjadi. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Share siaran ini, bagikan kepada teman-teman keluarga saudara, dan biarlah di sepanjang hari ini untuk menikmati berita berkat Natal tercurah menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa